Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Perlu diketahui bersama bahwa dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri ataupun limit fungsi aljabar, yang perlu kita catat adalah hasil limit tidak boleh terjadi 0/0. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas limit fungsi aljabar. Ada beberapa rumus dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama, jika limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan limit X menuju 0, X per sin X itu sama dengan 1 hasilnya. Lalu yang kedua, limit X menuju 0, tangen X per X itu sama dengan limit X menuju 0, X per tangen X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, kalau nanti kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri, kalau seandainya ada modelnya seperti ini sama dengan 1. Sin X per X 1, atau sin AX per AX sama dengan 1. Atau limit X menuju 0, sin 5X per 5X itu sama dengan 1. Lalu perlu diketahui bersama bahwa limit fungsi trigonometri ini bisa dikerjakan dengan cara substitusi langsung, seperti ini. Kenapa dia bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung? Karena hasil akhirnya itu tidak 0/0. Jadi kalau misalnya dalam menyelesaikan soal limit, hasil akhir itu tidak 0/0, maka itu adalah jawabannya. Oke, kita bisa lihat contoh. Nomor 1, nilai limit X menuju 0, sin X tambah tangen X sama dengan. Ini bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Kenapa kita bisa selesaikan dengan cara substitusi langsung? Karena hasilnya ini tidak 0/0. Jadi kita bisa lihat, kita ganti nilai X ini dengan 0. Berarti sin 0 ditambah dengan tangen 0. Sin 0 itu adalah 0, tangen 0 itu adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti ini adalah hasil limit. Karena dia tidak 0/0. Lalu soal nomor 2, nilai limit X menuju pi per 4. Sin X ditambah cos X per tangen X sama dengan. Untuk soal nomor 2, kita juga bisa lakukan dengan cara substitusi langsung. Jadi kita masukkan saja V per 4. V ini 180, dibagi dengan 4 adalah 45, maka kita masukkan langsung ke sini, sin X berarti sin V per 4. X-nya itu diganti dengan V per 4. Menjadi sin V per 4 ditambah dengan cos V per 4 per tangen V per 4. Berapa sin 45? Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah dengan cos 45. Cos 45 itu juga 1/2 akar 2. Lalu per tangen 45. Tangen 45 itu adalah 1. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu adalah 2/2 akar 2. 2/2 itu habis dibagi, jawabannya adalah akar 2. Maka jawabannya adalah B. Jadi nomor 1, nomor 2 ini bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Karena hasil akhirnya itu tidak 0/0. Selanjutnya untuk soal nomor 3, nilai limit X V per 6. V per 6 ini berarti 180 dibagi dengan 6, itu berarti 30. Cos 2X sama dengan titik-titik. Jadi kita bisa lakukan juga dengan cara substitusi langsung. Maka kita tinggal masukkan aja V per 6 ini. Jadi cos 2, X-nya diganti V per 6. Maka ini sama-sama kita bagi 2, ini jadi 3, berarti V per 3. V per 3 itu, V itu 180, dibagi dengan 3, berarti 60. Cos 60 itu adalah
setengah. Maka jawabannya B. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal nomor 4. Nilai limit X menuju 0, 4 cos X ditambah 2 per 5 ditambah cos 3X sama dengan titik-titik. Kalau kita lihat soalnya, ini juga bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Oke, kita tinggal ganti X-nya ini sama dengan 0, berarti 4 cos 0 ditambah 2 per 5 ditambah cos 3 dikali dengan 0. 3 dikali dengan 0 itu adalah 0, maka cos 0 itu adalah 1, berarti 4 kali 1, 4 ditambah dengan 2 per 5 ditambah dengan cos 0 itu adalah 1. Berarti ini adalah 6 per 6. 6 per 6 itu adalah 1, maka jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nilai limit X menuju V per 4, cos kuadrat 2X per 1 dikurang sin 2X sama dengan titik-titik. Kalau kita lihat dari bentuk soalnya, maka soal nomor 5 ini tidak bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Kita bisa coba, jikalau kita substitusi langsung, apakah hasilnya 0 per 0? Oke, kita ganti X-nya ini dengan V per 4, maka jadi V per 2, karena di sini 2, X-nya ganti V per 4, sama-sama bagi 2, jadi V per 2. V per 2 itu adalah 90. Berarti cos 90 itu adalah 0, 0 dikuadratkan itu adalah 0. Lalu sin 90 adalah 1, maka 1 kurang 1 adalah 0. Maka hasilnya ketika kita substitusi langsung itu adalah 0 per 0. Berarti soal nomor 5 ini tidak bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Maka kita harus ubah ataupun mencari cara supaya tidak terjadi 0 per 0. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cari identitas dari cos kuadrat 2X. Jadi perlu diketahui bersama bahwa identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Yang sin kuadrat X ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Karena di sini koefisiennya adalah 2, maka kita ubah ini menjadi cos kuadrat 2X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2X. Sehingga cos kuadrat 2X ini kita bisa ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2X. Maka ini dia. Jadi soalnya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Berarti kita bisa lihat. Selanjutnya dari sini, kita lihat konsep aljabar, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B, A ditambah B. Kita anggap yang ini kan 1 dikurang sin kuadrat 2X. 1 ini 1 kuadrat kan 1. Berarti A itu adalah 1, lalu sin 2X itu adalah B. Maka yang ini kita bisa ubah menjadi limit X menuju V per 4, ini berarti 1 dikurang sin 2X dikali dengan 1 ditambah sin 2X per 1 dikurang sin 2X. Maka ini habis dibagi, maka hasilnya tinggal ini, 1 ditambah sin 2X. Kita tinggal substitusikan langsung, di mana X-nya adalah V per 4, ini. Maka sama-sama kita bagi 2, menjadi V per 2. V per 2 itu adalah 90. 180 dibagi dengan 2 adalah 90. Maka sin 90 itu adalah 1. 1 ditambah 1, maka jawabannya adalah 2. Maka kalau kita lihat option, jawabannya adalah D. Oke, saya kira paham untuk soal nomor 5. Berarti nomor 5 ini tidak bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Selanjutnya untuk soal nomor 6, nilai limit X menuju 2, 1 dikurang cos kuadrat X dikurang 2, per 3X kuadrat dikurang 12X ditambah dengan 12. Untuk soal nomor 6 juga sama dengan soal nomor 5, artinya tidak boleh diselesaikan dengan cara mensubstitusikan langsung nilai X sama dengan 2. Jadi kalau kita substitusikan langsung nilai X sama dengan 2 ke sini,
2 dikurang 2, 0, berarti cos 0 adalah 1, 1 dikurang 1, itu adalah 0, berarti kita bisa masukkan ini, 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, 12 ditambah 12, 24, lalu minus 12 dikali dengan 2, minus 24, berarti 24 dikurang 24 adalah 0. Maka kalau kita substitusikan langsung, ini hasilnya 0 per 0. Sehingga kita bisa cari identitas ini. Nah, ini identitas trigonometri. Jadi kalau seandainya sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kita samakan di sini. Di sini adalah X kurang 2, maka ini kita bisa ubah. Sin kuadrat X kurang 2 sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X kurang 2. Oke, selanjutnya untuk penyebutnya, kita juga bisa faktorkan. 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 12 sama dengan 3, dalam kurung, x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Yang ini bisa kita buat pemaktorannya adalah 3 dalam kurung, x dikurang 2 dikuadratkan. Maka soal ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi identitas 1 dikurang cos kuadrat x kurang 2 itu adalah sin kuadrat x kurang 2. Lalu yang ini, pemaktorannya adalah ini. 3 di dalam kurung X kurang 2 dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita bisa ubah, yang ini bisa ubah menjadi ini, 1 per 3. Maka seperti ini, sin kuadrat X kurang 2, X kurang 2 dikuadratkan. Maka ini, kita masih ingat konsepnya ini, limit X menuju 0, kalau dia sin X per X atau X per sin X, sama-sama dia, ini sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 per 3 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 3. Kalau kita lihat option, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, kita ke soal nomor 7. Nilai limit X menuju V per 4. 1 dikurang sin 2X per cos kuadrat 2X sama dengan titik-titik. Oke, selanjutnya kita bisa cari identitas trigonometri untuk yang cos kuadrat X. Jadi masih sama dengan ini. Jadi kalau cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X, karena ini koefisiennya 2, maka kita bisa buat cos kuadrat 2X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2X. Maka yang ini soalnya menjadi seperti ini. Limit X menuju V per 4, 1 dikurang sin 2X per 1 dikurang sin kuadrat 2X. Berarti yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, sesuai dengan konsep ini. 1 dikurang sin 2X dikali dengan 1 ditambah sin 2X. Ini pembilang dengan penyebut, ini bisa hilang, maka habis dibagi. Sehingga tinggal 1 per 1 ditambah sin 2X. Kita bisa substitusikan V per 4. V per 4 sama-sama dibagi 2, menjadi V per 2. V per 2 itu adalah 90, berarti sin 90 adalah 1, berarti jawabannya adalah 1 per 2. C. Saya kira paham untuk soal nomor 1 sampai nomor 7. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nilai limit X menuju V per 4. Cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal nomor 8, cara mudahnya adalah kita bisa kalikan sekawannya untuk penyebutnya. Cos X dikurang sin X, ini sekawannya adalah cos X ditambah sin X per cos X ditambah sin X. Berarti kan ketika ditambah ini, kan dia tidak merubah soal, karena ini dibagi ini kan 1. Yang dibawa dengan konsep A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B, A dikurang B. Maka ini cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Jadi identitas cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu ada 3 untuk cos 2X. Yang pertama cos 2X itu adalah 2 cos kuadrat X dikurang 1. Lalu yang kedua, cos 2X itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Dan yang ketiga, untuk cos 2X itu adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Berarti yang ini kita bisa ganti menjadi cos 2X. Maka cos 2X itu habis dibagi, maka hasilnya tinggal cos X ditambah dengan sin X. Kita bisa substitusikan
langsung V per 4, cos V per 4. V per 4 itu adalah 45, maka cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, berarti ini 2 per 2 akar 2, maka jawabannya adalah akar 2. Maka karena 2 per 2 kan 1. Akar 2, maka jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Nilai limit X menuju 0, sin 3X dikurang sin 3X cos 2X per 2X pangkat 3 sama dengan titik-titik. Oke, kita bisa selesaikan. Sin 3X, maka bentuk ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Berarti sin 3X dikali 1, ini sin 3X. Sin 3X dikali dengan negatif cos 2X, maka hasilnya ini. Selanjutnya kita bisa cari identitas cos 2X. Identitas cos 2X itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Maka kita bisa ubah cos 2X itu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Maka ini 1 dikurang, ini keluarkan, berarti 1 kurang 1 ini habis. Lalu negatif kali negatif ini jadi positif, maka hasilnya ini menjadi limit X menuju 0, sin 3X, 2 sin kuadrat X. Karena ini negatif kali negatif kan positif. Kalau hasilnya sudah seperti ini, dalam bentuk perkalian, maka cara cepatnya itu adalah, jadi ini dia, kita tinggal kali-kalikan saja, karena bentuknya perkalian, berarti 3 dikali 2 dikali dengan 1 kuadrat. Kenapa ini kuadrat? Karena sin kuadrat X. Ini kan sebenarnya kan sin X dikuadratkan. Koefisien X di sini adalah 1, dikuadratkan 1. Lalu 2 bagi 2 habis, maka hasilnya adalah 3. Jawabannya E. Saya kira paham tuh soal nomor 9. Ini modelnya beda dari soal nomor 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Nilai limit X menuju 0, 1 per X dikurang 1 per X cos X sama dengan titik-titik. Oke, yang pertama mungkin kita bisa samakan penyebutnya. Ini X cos X. Berarti kita buat menjadi X cos X. Berarti yang di sini kita kalikan dengan cos X. Yang di atas berarti cos X. Ini tetap. Selanjutnya hasilnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Cos X dikurang 1 per X cos X. Selanjutnya kita bisa cari identitas cos X. Cari supaya 1 ini hilang. Maka dari sini dia. Cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Karena ini cos X, maka di sini cos X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah. Di sini jadi setengah dia. Jadi setengah. Jadi kalau di sini 2X, maka sini X. Kalau di sini 4X, maka di sini adalah 2X. Kalau di sini 6X, maka di sini 3X. Jadi kalau di sini X, maka di sini setengah. Oke, maka ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Limit X menuju 0, yang cos X ini berubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X dikurang 1 per X cos X. Maka yang 1 ini kan hilang. 1 hilang, maka ini kita bisa buat seperti ini. Nah, 1-nya hilang, 1 kurang 1, 0. Maka yang ini, kita pisah ini, bisa kita ubah seperti ini min 2-nya ke depan, jadi sin setengah X, sin setengah X. Supaya yang ini menjadi nilainya 1, karena kan ada konsep kalau limit X menuju 0, sin X per X itu 1, maka saya tambahkan sama-sama dikali dengan setengah, yang bawah juga penyebutnya dikali dengan setengah. Maka ini bisa dibagi dengan ini menjadi minus 1. Lalu yang ini saya geser ke sini. Maka yang ini hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 1. Sin setengah X per setengah X ini hasilnya adalah 1. Setelah ini kita tinggal substitusikan langsung. X sama dengan 0. Berarti sin 0. Kan setengah dikali 0, 0. Lalu cos X ini diganti dengan 0. Jadi sin 0 itu adalah 0. Cos 0 itu adalah 1, berarti 0 per 1 jawabannya adalah 0. Maka jawabannya adalah C. Oke, terima kasih.
Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.